SO karena ini terlindung ya 600 kali WE ya 7 kali 6 42 betul ya. Selanjutnya faktor koreksi, saya tidak apa namanya, tidak menyampaikan datanya, jadi saya persilahkan kalian untuk membuat angkanya sendiri, asumsikan sendiri. Cuma memang yang FRT PLT sudah betul ya. Ya, karena kaki terlindung, maka ada persamaan yang harus digunakan yang di KJI. Untuk yang FRT itu 1 plus PLT, untuk yang FLT itu 1 min. Diingatnya itu saja. 1 plus PLT, 1 plus PLT, 1 min PLT. Ini tinggal pakai saja, saya kira. Nah, supaya terlihat. Oke, gunakan persamaan yang KJI ini monggo. Nah, cuma supaya sama, sepakat saja ya. Sepakat nanti kita pakai angka ini. Saya kelas lain pun pakai angka ini. 1, 0,98, 1, 1. Supaya nanti kita menyamakannya sama. Oh, bedanya di sini ternyata. Ya. Oke. Atau koreksi sudah selesai, ketemulah arus jenuh. Arus jenuh ini pastikan semua sudah masuk. Oke, saya kira sudah betul. Arus jenuh ketemu, arus juga itu sudah ada. Ini tinggal ngambil dari atas, dari sik 2. Oke, sudah bagus. Selanjutnya, setelah arus ketemu, ada rasio arus. Ya, rasio arus adalah arus dibagi dengan arus jenuhnya. Ini dibagi dengan arus jenuhnya. Saya kira tidak ada masalah sampai sini. Oke, AE dibagi AD. Sudah sesuai ya. Nah, setelah rasio arus, selanjutnya adalah turun ke bawah. Kita menentukan IFR. Oke, Maulana Rahman, apa yang kamu pahami terkait dengan penentuan IFR? Mbak, untuk IFR didapatkan dari akumulasi dari rasio arus dari keempat pendekat, Pak. Oke, selalu seperti itu, akumulasi dijumlahkan. Betul ya? Ya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Apriani Putri. Punya pendapat lain atau memang sama? Dek, diam dek. Tadi aku lihat dek, sana dek. Dek, agak dulu dek, cepat dek, agak dulu. Kak dia nangisnya nih, agak kena marah bapak guru ini. Sana. Saya tidak punya pendapat. Ayo, agak dulu. Aku nih ada tugas, agak dulu kuliah. Gimana, Apri? Akumulasinya 4 pendekatan, Pak. 4 pendekatnya dijumlahkan gitu ya? Selalu seperti itu. Nadia? Diam. Siap, sependapat dengan rekan Apriani tadi, Pak. Oke, ada yang berbeda mungkin? Silakan. Yang punya nih, Bahrul. Ya, gitu ya, Bahrul. Ya, kalau untuk terlindung seperti itu, Pak. Nanti kalau untuk ada yang opposite, dicari yang terlindung. Oke, baik. Seperti itu ya. Jadi,
konsepnya IFR itu seperti itu. Tidak selalu kita jumlahkan semua. Jadi sum ini kan baru kan menggunakan sum. Ya, sum. Tidak selalu seperti itu. Karena gini, di sini kan sudah tertulis sigma FR kritis. Maknanya adalah sigma itu kan jumlah ya. Jumlah dari FR kritis itu tertinggi. Jumlah dari FR tertinggi tiap fasenya, pemahamannya gitu. Tiap fase. Nah, tiap fasenya ini yang jadi yang perlu digarisbawahi. Karena kita sedang berbicara soal simpang terlindung, simpang 4 semua terlindung ya, dia punya 4 fase. Rasio arusnya ya rasio arus tertinggi semua karena ya cuma satu fase satu rasio arus. Berbeda lagi ceritanya kalau memang tadi kalau pakai opposite Pak, kalau ini opposite barat timur ini opposite, IFR-nya itu kita harus memilih FR tertinggi di fase opposite itu yang mana. Coba ini 0,19 dan 0,10, kita pilih yang ini. Berarti nanti IFR-nya adalah IFR fase 1, FR fase 1, FR fase 2, FR opposite-nya. Tidak di sum lagi, tidak di jumlah lagi. Nah, kalau dua-duanya opposite, hanya dua fase, Pak. Ya sudah, utara selatan mana yang tertinggi? Oh ini, Pak. Barat timur ini. Jadi jumlahnya hanya 2 FR kritis tadi. Itu ya. Dipahami lagi, hati-hati dalam menentukan IFR karena itu adalah disesuaikan dengan jumlah fase. Tidak selalu menggunakan penjumlahan sum. Oke, ini sudah ketemu. Langkah selanjutnya kita lanjut ke penentuan PR di kolom 20. PR adalah FR kritisnya, masing-masing FR kritis dibagi dengan IFR-nya. Nah, ini dibagi dengan ini. Lalu FR kritis kedua bagi dengan Pak, bagaimana jika memang tadi opposite itu yang tertinggi bagi FR masing-masing. Nah, itu masing-masing. Rasio arus masing-masing dibagi dengan IFR-nya, bukan yang tertinggi gitu ya. Yang tertinggi itu hanya untuk mendapatkan IFR-nya saja. Oke, rasio fase sudah ketemu, mudah. Kita lanjut ke ini target kita nih. Target operasi kita kan ketemu nilai hijau nih. Bentar. Untuk mendapatkan nilai hijau ini kita perlu yang pertama adalah apa? LTI. Ya. Sorry, PR dulu tadi. PR, LTI, lalu apa satu lagi? UA gitu ya, pilahnya. Waktu siklus pra penyesuaian. PR sudah ketemu, LTI, LTI kita geser sedikit. LTI itu ada di SIG 3 sebetulnya, cuma ada ditarik ke SIG 4 datanya. Kalau saya tanya, siapa ya? Oki Bima. Oki Bima, pemahaman kamu terkait dengan LTI itu apa? Izin Pak, kurang jelas Pak. Pemahaman kamu terkait dengan LTI itu apa?
Kan ada Izin Pak, LTI itu jumlah waktu hilang Pak, Oke, jumlah waktu hilang. Cara mendapatkannya bagaimana? per siklus. Per siklus. Oke, contohnya gimana? Kasih contoh coba. Waktu hilang itu dapat diperoleh dari beda antara waktu siklus dengan jumlah waktu hijau dalam semua fase. Oke. Jadi waktu siklus dikurangi sigma atau total waktu hijaunya gitu ya. Jadi bolak-balik gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, LTI ini itu kan lost time interval. Jadi waktu hilang yang ada di waktu siklusnya. Kita dapatkan dari mana? Dari menjumlahkan waktu ember ditambah total ember ditambah total oret. Mudahnya gini, kalau kasih contoh, saya punya 4 fase. Itu kan ada pergantian fase ya. Ada 4 pergantian fase. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Jadi masing-masing kaki simpang punya 1 fase. Pada saat perpindahan fase ini, saya punya waktu ember itu 3. Ini default 3. Kita pakai default 3 saja. Lalu oretnya bagaimana? Oretnya sebetulnya idealnya kita bisa hitung sendiri. Disesuaikan dengan kondisi di lapangan, geometrik di simpang ataupun mungkin karakteristik kendaraan di simpang. Itu ada di sik 3. Itu ada panjang kendaraan atau mungkin jarak dari stop line ke titik konfliknya, LEV segala macam gitu ya. EFV kecepatannya. Nah itu idealnya memang dihitung. Juga biasanya Pak saya nggak punya datanya, saya asumsikan saja. Oke Pak, saya asumsikan oretnya itu 2 detik Pak. Oke, 2 detik per pergantian fase. Maka yang dimaksud dengan LTI adalah 1, 2, 3, 4. Tinggal dijumlahkan. Ini contoh 5 dikalikan 4, 20. Sudah. Itu mungkin historisnya 20, itu kurang lebih dari sana. Atau pakai rumus, oke Pak, saya pakai rumus ada 4 fase dikalikan ember 3 ditambah oretnya Pak, oretnya 2. Ini jika oretnya sama. Kan bisa saja oret 2 ke 3 sama 4 ke 1 bisa saja berbeda kan. Tergantung bentuk simpangnya. Nah, jika sama seperti ini ya Kak. Nah, itu ya. Itu historis angka 20. Oke, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. LTI sudah ketemu, sekarang ke variabel ketiga, CUA-nya. CUA itu apa? CUA adalah waktu siklus pra penyesuaian. Waktu siklus sebelum disesuaikan. Waktu siklus hasil dari persamaan yang ada di MKJI. Kan harusnya gini. Untuk yang kemarin dengan saya, ya. Untuk yang 311 mungkin ya, 311 kemarin dengan saya, itu kan harusnya sudah bisa mensimulasi 2 kondisi. Yang pertama existing, lalu yang kedua optimasi. Dan kemarin kita membahas itu ya, sistem itu kita sudah punya key, sudah punya bintangnya. Jadi AG di sini itu sudah ada di rumus karena hasil survei. Tugas kalian kemarin kan nanya, ya sudah tentukan, kalian coba hitung, tentukan kinerjanya seperti apa, DS-nya berapa, antrian kendaraannya berapa. Optimasi kan perintah selanjutnya itu ya, silakan tentukan
kinerja setelah dioptimasi. Nah, setelah dioptimasi itu sebetulnya hanya dari ini, dari green time, dari green time, kapasitas sampai dengan derajat kejenuhan. Jadi kita tidak lihat lagi ke belakang jauh-jauh, jadi hanya bermain di sini ke belakang. Ya memang syaratnya kita harus ketemu dulu CUA-nya. LTI tadi pasti sudah ketemu awalnya. Nah itu kondisi aktimasi sehingga nanti kita ketemu G baru, kapasitas baru, dan DS baru. Nah ini pun sama. Nah, sebetulnya ini optimasi ataupun pada saat perencanaan gitu, fase perencanaan. Perencanaan contohnya, Pak ini tadinya simpang tidak bersinyal, lalu saya usulkan jadi simpang bersinyal. Nah itu kan kita nggak punya G. Kita survei di lapangan nggak ada G-nya Pak. Oh tadinya tidak bersinyal. Nah itu kita hitung menggunakan siklus tak penyesuaian. Komponennya apa di sini? Itu ada LTI ya, LTI dengan ISR. Nanti persamaannya apa dicek lagi. Saya kira sudah ada di sini. Tinggal nanti tinggal di ini saja lah, ya dilihat saja. 1,5 dikalikan RTI plus 5 dibagi 1 min ISR. Ketemulah CUA. CUA semua sudah ketemu, berarti tinggal hitung aja. Masukkan ke persamaan nilai G, ketemulah ini. Ini yang akan kita inputkan di alatnya. Cuma supaya tahu ini sudah optimal atau belum, ya kita hitung langsung sampai ke DS-nya. Kapasitas S sudah ketemu, G sudah ketemu, C-nya, oke, C-nya ini C yang mana? Ini bukan lagi CUA, tapi C totalnya. Sigma G ditambah LTI. Sigma ini tinggal dijumlahkan berapa? Hasil perhitungan tadi ditambah LTI. S ketemu, G ketemu, C ketemu, ketemulah kapasitas. Ya, kapasitas tinggal arus dibagi kapasitas, ketemulah DS. Gitu ya, simpel ya sebetulnya. Kita hanya sampai sini, mainan kita sampai sini, nggak sampai sik 5. Jadi harusnya mudah, tidak terlalu rumit, dan bisa cepat. Pak, ini kenapa kok DS-nya sama semua? Konsep perhitungan MKJI saya kira memang menyeimbangkan semua kaki simpang, sehingga DS yang didapatkan itu rata. Gitu ya. Walaupun nanti kemungkinan akan agak bermasalah jika memang ini tidak seimbang. Ini kaki yang arusnya besar gitu ya. Ini mohon maaf karena ini datanya imajiner, jadi mungkin datanya kurang bagus. Harusnya kalau kaki mayor ini berpasangan dia. Ini UT, dari U dan T tinggi. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada di lapangan juga sih. Tapi biasanya dia pasangan kaki simpang. Nah, ini jika mendatanya seperti ini, kita harus cross-check dengan sik 5-nya, antrian tundaan. Biasanya agak bermasalah, walaupun secara DS dia mungkin sama. Oke ya, oh yang sudah ketemu Pak. Ya sudah, kalian tinggal pakai ininya, nanti kita inputkan di alat. Sampai sini mungkin ada yang sampaikan? Ada yang ditanyakan, silakan. Izin Pak. Iya, silakan. Yang mengenai tadi Pak, untuk kemarin saya coba yang WE itu menggunakan 3,5 itu Pak. Untuk G-nya itu min ya Pak. Oke, baik. Oke, tadi sudah disampaikan di awal oleh Bahrul, ketemu hal yang aneh. Dan itu harapan saya ketemu oleh kalian sendiri, bukan pada saat kita diskusi di sini.
Ya, terima kasih baru sudah menemukan itu. Kalau memang ada yang belum ketemu atau mungkin apa sih hal yang aneh, nanti dicoba saja. Kalian coba masukkan datanya di WE-nya. Jadi WE 3,5 itu kan jalan 2/2 ya. Itu bukan hal yang aneh sebetulnya. Oh, nggak mau. Nah, sebentar saya tutup dulu. Jadi WE 3,5 itu jalan umum lah. Kemungkinan sebagian besar data kita, jalan kita itu 2/2 UDI malah. Cuma ternyata bentar. Ternyata pada saat dicoba dengan data kita dengan WE yang tadi kecil menyebabkan hasilnya tidak tidak ini. Oke, sebentar baru kenapa nggak bisa di ini. Oke, sebentar ya, maaf. Filenya jadi nggak bisa diklik. Kenapa ya? Oke, intinya gini. Nanti kalian bisa coba sendiri. Jika memang ini kita buat kecil 3,5 dengan arus yang kita punya, dengan asumsi lah, dengan semua asumsi yang kita pakai ya, dari mulai faktor penyesuaian kayak sini, lalu kita dengan arus di sini, anehnya waktu hijau kita itu jadi minus, dan minus itu tidak bisa kita masukkan ke alat. Ada contohnya minus 26. Minus 26 itu kalau kita ganti manual jadi plus 26, ini jadi aneh, kapasitas jadi aneh, DS-nya juga malah jadi aneh. Nah, itu kemungkinan ketidaksesuaian antara lebar WE dengan arus yang ada. Karena lihat, coba kalian perhatikan atau uji coba, jika IFR di atas 1 itu pasti aneh. Nah, saya pun terus terang belum tahu jawabannya kenapa. Cuma setelah dicoba-coba memang seperti itu. Coba dicek IFR-nya itu jika memang di atas 1, simulasi saja ya, kalian oprek-oprek antara WE ataupun si arusnya. Kayak di atas 1 itu pasti muncul hal yang aneh. Tapi kalau memang ini dirubah, WE dirubah jadi agak lebih tinggi, dan IFR-nya itu jadi di bawah 1, itu normal lagi. Nah, itu memang kita harus lebih memahami lagi konsepnya. Di sini kan ada arus jenuh ya, ada arus jenuh, ada rasio arus. Nah, itu yang menyebabkan IFR di atas 1 dan ke belakangnya jadi tidak bisa dipakai sebetulnya. Oke, terima kasih baru sudah menemukan hal itu, dan itu sebetulnya yang ingin saya dapatkan dari kalian. Kalian sudah mencoba dapat hal yang aneh dan didiskusikan. Intinya diupayakan IFR-nya itu tidak melebihi dari 1. Begitu ya. Saya nggak bisa simulasikan di sini, nggak tahu kenapa. Saya sudah tutup, buka lagi filenya. Nggak mau ke ini. Oke, nggak apa-apa, nanti kalian simulasikan saja ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan lagi. Silakan. Oke, kalau memang tidak ada,
Izin Pak, kalau jika semisal ada yang kaki simpang yang terlawan itu jadinya untuk LTI-nya itu bukan 20 lagi Pak ya? Oh iya, makanya dipahaminya gini, LTI itu adalah lost time yang hilang tiap pergantian waktu. Sorry ya, tiap pergantian fase. Ya, waktu yang hilang tiap pergantian fase. Kalau Pak, kalau ada opposite, ada yang terlawan, kan fasenya berubah, ya kan? Jadi 3 fase atau 4 atau 2 fase. 3 fase artinya 3 pergantian fase, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Berarti kalau sama tadi 3 ember 2 oret, ya 3 dikalikan 5, 15 berarti LTI. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Silakan yang lain. Ada? Oke, memang tidak ada. Saya anggap kalian sudah paham karena ini sifatnya sebetulnya mengulang semester sebelumnya, baik yang disampaikan ya oleh saya sendiri ataupun yang 39 itu Pak Nuradi ya. Atau Pak Yogi, sorry. Pak Yogi. Kemudian Pak Yogi juga sudah bisa yang diajar oleh Pak Yogi sudah bisa memahami ini apa yang kita gunakan untuk analisa siklus optimal. Cuma memang targetnya gini, targetnya kita tidak hanya menemukan siklus optimal dengan ya siklus optimal tadi ya, sebetulnya existing lalu optimasi gitu. Tapi target kita juga bisa menemukan fase optimal. Kan gitu. Kemarin kan saya sampaikan, kan itu bermain fase optimal, lalu siklus optimal dan plan gitu. Ya plan nanti dulu, yang penting polanya sebetulnya sama. Tinggal nanti kalian cari datanya, off peak jam berapa, kita baru bermain plan. Nah, terkait dengan fase, untuk kalian latihan, coba nanti kalian simulasikan untuk kaki T dan B itu opposite. Ya, opposite. Konsekuensinya apa? Kalau opposite, mau tidak mau kita bongkar lagi sik 2 kita ya. Sik 2 kita sesuaikan faktor SMP untuk sepeda motor jadi 0,4. Otomatis nanti di sini berubah. Di sini berubah. 2 saja di sini. Untuk yang utara selatan mungkin tidak. Bukan mungkin ya, pasti tidak karena itu tidak berubah. Tapi untuk arus yang timur dan barat itu berubah. PLT, PRT juga kemungkinan berubah. Berarti di sini juga berubah. Atau mungkin di sini, malah di sini ini hanya kita input 1 saja ya, mohon maaf. Untuk FRT, FLT karena dia opposite, kita langsung input 1. Nah, yang lebih rumit, yang agak rumit memang penentuan ini. Oke, supaya sama, kita sepakat tadi saya dengan kelas yang lain sepakat ini 6 saja, jangan 7. 7 terlalu ideal. 6 lalu ini 1, ini 0,98 11. Ya, tolong dicatat. Ini 6 1 0,98 11. Ini menyesuaikan arus menggunakan arus yang lama. Hanya dirubah opposite di barat dan timur. Sehingga nanti kita punya G yang 4 fase versus G yang 3 fase. Ya. Udahlah. Oke, setelah selesai, silakan dilanjutkan. Kita bermain dengan 2 fase. Utara selatan kita rubah juga dengan opposite. Ya, sehingga nanti kita punya waktu hijau 2 fase. Dibandingkan, tinggal nanti sudah ketemu, Pak saya punya G4, G3 fase, G2 fase.
bandingkan mana yang DS-nya paling kecil, itu yang akan kita masukkan ke alatnya. Karena itu adalah fase optimal. Ya mudah-mudahan sih angkanya nggak aneh ya, karena memang kemarin saya asal saja membuat data arusnya. Dicoba saja dulu. Cuma tadi supaya sama, sepakat di sini 6, 1, 0,98, 1. Itu mungkin ya. FPI-nya oke lah, kemarin ya main 20 nggak apa-apa ya. 5 detik per pergantian fase nggak apa-apa. Oke gitu ya, kita nanti dapat 3 ini, nanti kita bandingkan, kita diskusikan. Mudah-mudahan nggak ada hal aneh lagi baru, tapi tadi seperti yang baru dapatkan. Oke, ada ingin sampaikan, ada pertanyaan? Baik 3.11 maupun 3.9. Danton, ya Seven belum ada yang jawab itu saya. Tapi saya yang belum ajar ya. Oke, sebentar. Oke, baru 3.11, 3.9 yang belum. Begitu ya? Ada yang ditanyakan? Isbet? Ada yang disampaikan?